Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah kesehatan hutan. Dalam mata kuliah kesehatan kali ini, kita akan membahas terkait sistem informasi penilaian atau penggunaan sistem informasi sebagai instrumen pengelolaan hutan, yaitu SIPUT dan SIMANTAN. SIPUT adalah sistem informasi penilaian kesehatan hutan dan SIMANTAN adalah sistem informasi pemantauan kesehatan hutan. Di mata kuliah kesehatan hutan terdahulu, materinya adalah kita bagaimana menilai kesehatan hutan secara manual. Nah, dengan SIPUT dan SIMANTAN kita akan menilai kesehatan hutan secara website ya, atau komputerisasi. Itu kami telah mengembangkan yang namanya SIPUT dan SIMANTAN. Adapun CPMK dan sub CPMK pada pertemuan ini adalah mahasiswa memahami tentang penilaian kesehatan hutan menggunakan aplikasi SIPUT dan SIMANTAN. Seperti di mata kuliah sebelumnya bahwa penilaian kesehatan hutan masih menggunakan spreadsheet seperti Microsoft Excel, OpenOffice, LibreOffice atau lainnya. Penggunaan aplikasi ini kurang efektif. Selain mudah terjadi kesalahan saat pengisian, informasi tidak dapat diakses secara online sehingga memungkinkan sering terjadi pertukaran data antar pengguna. Jadi dengan sistem yang terdahulu, ya sistem manual itu tidak salah ya, kita juga perlu cross check dan lain sebagainya. Tetapi terkait efektif dan efisien, maka kami mengembangkan yang namanya SIPUT dan SIMANTAN. Jadi sistem informasi ini menjadi solusi ya, dalam penilaian yang tadinya masih menggunakan spreadsheet atau Excel, terus dirubah menjadi sistem informasi berbasis web dan menghasilkan sistem informasi penilaian kesehatan hutan atau SIPUT dan sistem informasi pemantauan kesehatan hutan. Apa itu sistem informasi penilaian kesehatan hutan atau SIPUT? Merupakan suatu alat bantu bagi stakeholder untuk mandiri dalam menilai kesehatan hutan dan rujukan dalam pengambilan keputusan manajemen secara tepat bagi terlaksananya sistem pengelolaan hutan yang mendukung prinsip pelestarian hutan. Itu adalah pengertian daripada SIPUT itu sendiri. Nah, di dalam SIPUT ini mungkin nanti bisa dilihat ya nanti di sebelah kanan saya terkait bagaimana registrasi, login dan lain sebagainya. Sebelum ke sana, ini ada macam-macam pengguna di dalam penggunaan website SIPUT ini. Yang pertama adalah pengukur, yang kedua adalah auditor, dan yang ketiga adalah admin. Pengukur yaitu dapat memasukkan data hasil pengukuran, sedangkan auditor adalah dapat melihat dan memvalidasi data pengukuran. Sedangkan admin adalah dapat melihat data, memvalidasi data, dan mengelola data pengguna, yaitu pengukur dan auditor. Jadi admin ini bisa melihat data, memvalidasi, dan mengelola data pengguna, yaitu pengukur dan auditor. Sekarang bagaimana cara kerja SIPUT? Bisa dilihat di sebelah kanan saya, yaitu sangat sederhana. Pertama adalah data dan informasi, yaitu itu merupakan bagian dari input. Kedua adalah proses, yaitu proses pengolahan data dan informasi. Dan yang ketiga adalah output, hasil penilaiannya. Jadi itu adalah cara kerja secara sederhana dari sistem informasi penilaian kesehatan hutan atau SIPUT. Nah, ini bisa dilihat di sebelah kanan saya juga, yaitu menu registrasi SIPUT. Ya. Yang pertama harus melakukan registrasi di sini. Kalau yang belum menggunakan ini harus registrasi dulu. Nah, ini sebelah kanan saya ini adalah menu registrasi SIPUT. Sedangkan ini di sebelah kanan saya juga adalah menu login. Jadi kalau ada mahasiswa telah melakukan registrasi, bisa langsung login. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah menu loginnya, tim login SIPUT. Ya, di situ nanti ada username dan ada password. Nah, ini nanti yang di sebelah kanan, sebelah kiri saya, di sebelah kiri saya itu adalah menu bagaimana kita menambahkan data kategori cluster. Di sini di dalam menu data kategori cluster ini kita bisa menambahkan data kategori,
di mana pengguna harus memasukkan pengukuran keberapanya, nama pengukurnya, kategori, dan tahun pengukuran. Jadi bisa dilihat di sebelah kiri saya ya, menu data kategori klasternya. Di situ juga dapat dilihat setelah POM dilengkapi, pengguna dapat menyimpannya dengan menekan tombol simpan. Ya, jadi di sebelah kiri saya ada tombol simpan di menu tambah data kategori klaster ya. Terus juga ada menu batal untuk memasukkan data, di mana pengguna dapat menekan tombol kembali yang diberi label 2 itu. Jadi di label 2 ya ada tulisan kembali di sebelah kiri saya dalam menu tambah data kategori klaster. Kemudian di sebelah kiri saya juga bisa dilihat terkait menambah data cluster plot. Nah, di sini kita bisa memasukkan identitas cluster plot ukur, POM dengan tanda bintang adalah wajib diisi. Ya, jadi di sebelah kiri saya ini yang ada POM tambah data cluster plot, di situ ada tanda-tanda bintang. Nah, yang bertanda bintang itu wajib diisi. Kemudian apabila POM telah dilengkapi dengan baik, pengguna dapat melanjutkan dengan menekan tombol 1, yaitu simpan. Ya. Terus yang di sebelah menu di sebelah kiri saya ini kan ada yang warna hijau itu ya, biru, warna biru, ada tombol lanjut, bukan simpan ya, lanjut. Yang kedua adalah apabila pengguna akan membatalkan dalam penambahan cluster plot ini, bisa menekan tombol 2 atau tombol kembali. Nah, yang kelima adalah menu di sebelah kiri saya juga bisa dilihat ya. Itu adalah menu, ini adalah menu data hasil pengukuran berdasarkan indikator yang digunakan. Di sini terdapat 4 indikator yang dapat digunakan, yaitu produktivitas, vitalitas, kualitas tapak, dan biodiversitas. Pada contoh ini indikator yang digunakan adalah vitalitas. Contoh ya, contoh di sini adalah indikator vitalitas. Sehingga pengguna dapat mengimpor data vitalitas pohon berdasarkan format tali sheet yang telah disediakan. Ini adalah contoh menu untuk menambahkan, ya di sebelah kiri saya ini adalah contoh menu data hasil pengukuran berdasarkan indikator yang digunakan. Yang keenam adalah bagaimana kita memperoleh nilai akhir kesehatan hutan. Ini bisa dilihat di sebelah kanan saya ini, ya, menu penilaian kesehatan hutan. Ini penting nih. Adik-adik bagaimana mengetahui menunya. Di sini kita akan diperoleh nilai akhir kesehatan hutan. Sehingga di sini pengguna dapat melihat nilai kesehatan hutan berdasarkan data pengukuran yang telah dimasukkan dan indikator yang dipilih. Itu ya. Jadi ini adalah menu nilai akhir kesehatan hutan. Nah, masih di sebelah kanan saya bisa dilihat nilai akhir kesehatan hutan. Di mana di halaman ini menyajikan data-data nilai yang dipilih. Nah, berikut beberapa penjelasannya. Yang pertama, bagian atasnya itu adalah grafik nilai kesehatan per klaster. Di mana warna hijau menggambarkan kondisi baik, warna kuning menggambarkan kondisi sedang, warna merah menggambarkan kondisi buruk. Jadi gambar grafik di sebelah kanan saya ini di dalam menu nilai kesehatan hutan bisa dilihat. Ada grafik ya yang ada warna hijau, warna kuning, dan warna buruk. Kalau hijau itu menggambarkan kondisi baik, warna kuning adalah menggambarkan kondisi sedang, dan warna merah menggambarkan kondisi buruk. Yang kedua, kolom yang kedua itu ada lokasi cluster plot penilaian. Itu petanya ya. Jadi kita akan mengetahui kondisinya, lokasi cluster plotnya itu di mana lokasinya. Yang ketiga adalah ekspor penilaian, itu di mana pengguna dapat mengekspor nilai kesehatan hutan ke dalam bentuk Excel. Nah, jadi ada menu di sebelah kanan saya itu ya, ada tanda gambar Excel, itu adalah untuk mengekspornya. Terus kemudian ada lihat rank skor kesehatan juga, jadi ranknya dari berapa ke berapa. Dan kemudian kita bisa melihat tab nilai pengolahan kesehatan hutan. Dan yang terakhir kita bisa melihat rank skor parameter, di mana pada bagian ini pengguna dapat melihat rank skor parameter dari 1 sampai 10, misalkan parameter kerusakan pohon atau parameter kondisi tajuk. Nah, kita bisa lihat kondisi ranknya. Itu adalah terkait penggunaan sistem informasi penilaian
kesehatan hutan, yaitu SIPUT. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan sistem informasi pemantauan kesehatan hutan? Jadi data hasil penilaian kesehatan hutan selanjutnya harus dipantau ya, untuk mengetahui bagaimana status, perubahan, dan kecenderungan yang terjadi. Jadi pemantauan tersebut dilakukan secara periodik pada plot yang permanen. Dalam rangka mempermudah pemantauan, maka kita mencoba membuat sistem informasi geografis berbasis web yang dinamakan dengan Cimantan, sistem informasi pemantauan kesehatan hutan yang berbasis web. Apa itu Cimantan atau sistem informasi pemantauan kesehatan hutan? Yaitu merupakan suatu alat bantu bagi stakeholder untuk memantau kesehatan hutan dan rujukan dalam pengambilan keputusan manajemen secara tepat bagi terlaksananya sistem pengelolaan hutan yang mendukung prinsip-prinsip kelestarian hutan. Seperti di SIPUT, di sini juga ada macam-macam pengguna. Kalau tadi di SIPUT ada 3 ya, ada auditor dan admin. Kalau di Cimantan ada 4, ditambah dengan GWES. GWES ini adalah hanya dapat melihat data yang ada, sedangkan auditor dapat melihat dan memasukkan data. Auditor itu dapat melihat dan memvalidasi data, sedangkan admin ini adalah dapat melihat, memvalidasi, dan mengelola data pengguna, yaitu auditor dan auditor. Jadi itu adalah macam-macam pengguna. Nah, misalkan adik-adik mahasiswa ini hanya untuk melihat dan memasukkan data, makanya disebut auditor. Nah, biasanya kalau validasi itu operatornya sama dengan admin ya. Misalkan saya sebagai auditornya, nanti ada adminnya. Ada juga kalau hanya untuk mengunjungi, itu hanya itu disebut GWES, yaitu hanya dapat melihat data yang ada. Terus bagaimana cara kerja Cimantan ini? Kurang lebih sama cara kerja Cimantan ini dengan SIPUT. Bisa dilihat di sebelah kanan saya ya, sama ya. Cara kerjanya ada input, proses, dan output. Ya. Input ini data dan informasi, proses itu adalah proses pengolahan data dan informasi, dan yang ketiga adalah output, yaitu hasil pemantauan. Nah, di sebelah kiri saya bisa dilihat menu untuk registrasi. Jadi kurang lebih sama dengan SIPUT, Cimantan juga perlu registrasi. Nah, di sini di registrasi itu kita harus memasukkan username-nya, nama kita, email, dan password-nya, baru daftar. Nah, di sebelah kiri saya bisa dilihat menu Cimantan. Terus bagaimana cara loginnya? Nah, ini sebelah kiri saya juga ada menu login. Nah, jadi kalau adik-adik mahasiswa atau siapapun para stakeholder telah melakukan registrasi karena baru pertama kali, bisa langsung login kalau telah mendaftar. Nah, ini sebelah kiri saya ini adalah menu login. Ya, jadi tinggal memasukkan username dan password, langsung login. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menambahkan data hutan. Nah, di samping kiri saya ada menu data hutan. Di sini pengguna bisa memilih menu input data, yang selanjutnya akan ditampilkan 3 pilihan input data, yaitu input data hutan, input data cluster, dan input data pemantauan. Dan yang ketiga adalah penggunaan data memilih submenu input data hutan. Dan yang keempat nanti akan bisa menambah data hutan, di mana pengguna diwajibkan mengisi POM provinsi, kabupaten, kecamatan, fungsi hutan, altitude, luas, dan file peta penelitian. Jadi di sini udah lengkap ya di menu data hutan ini. Terus yang selanjutnya yang kelima adalah khusus file peta penelitian, biasanya formatnya nanti harus dapat input adalah dengan GeoZone. Dan yang terakhir yang keenam adalah setelah seluruh form diisi, pengguna dapat menekan tombol simpan. Ada ya di sebelah menu kiri saya ini yang data hutan, sudah bawahnya ada menu simpan. Yang keempat adalah bagaimana kita akan menambahkan data cluster. Di sebelah kanan saya bisa dilihat menu data cluster. Di sini kita dapat mengisi data hutan ya. Di mana setelah itu pengguna akan diarahkan untuk mengisi data cluster. Jadi tadi di menu yang ketiga ada mengisi data hutan, yang keempat ini bagaimana kita mengisi data cluster. Di sini pengguna diwajibkan untuk mengisi POM ID hutan, nomor klaster, titik koordinat plot 1, plot 2, plot 3, dan plot 4, titik ikat dan pola tanam. Kemudian di dalam
POM ini ID hutan dan nomor klaster akan terisi secara otomatis ya. Jadi nggak usah khawatir terkait ID hutan dan nomor klasternya apabila kita telah mengisi data hutan. Jadi kalau data hutannya udah terisi maka otomatis ID hutan dan nomor klaster akan muncul sendiri. Nah, setelah seluruh POM input data klaster terisi, pengguna dapat menekan tombol simpan ya, seperti tadi ya. Sebelah kanan ini, sebelah kanan saya ini ada tombol simpan di dalam menu data cluster. Yang kelima adalah bagaimana kita menambahkan data pemantauan. Di dalam menu data pemantauan yang ada di sebelah kanan saya ini, itu kita dapat mengisi ya, atau pengguna akan diarahkan untuk mengisi data pemantauan apabila kita telah mengisi data cluster yang telah disimpan tadi pada menu keempat. Di sini kita atau pengguna itu bisa menambahkan data pemantauan. Pengguna diwajibkan mengisi POM ID hutan, nomor klaster, pemantauan keberapa, kategori status kesehatan, nilai akhir kesehatan hutan atau NKH-nya, nilai skor indikator biodiversitas, produktivitas, kualitas tapak, VCR, CLI, dan plot penelitian. Dan seperti di POM kedua atau di menu kedua bahwa POM ID hutan, nomor klaster, dan data pemantauan akan terisi secara otomatis setelah mengisi data hutan dan data klaster. Dan terakhir, setelah seluruh POM input data pemantauan diisi, pengguna dapat menekan tombol simpan. Nah, ini adalah menu ya di sebelah kanan saya, itu adalah menu bagaimana kita mencari data kesehatan hutan ya. Jadi pencarian data kesehatan hutan dapat dilakukan dengan memfilter data berdasarkan lokasi dan fungsi hutan itu sendiri. Nah, ini adalah menu yang di sebelah kiri saya, itu terkait detail data ya. Ini jadi setelah kita mencari apa yang ingin kita cari ditemukan, maka pengguna dapat melihat secara detail isi dari data tersebut. Misalkan terkait data hutan, peta lokasi, grafik perubahan, data klaster, data pemantauan. Nah, itu yang detail data apabila kita telah menginput semua data ya. Dengan demikian, maka penggunaan sistem informasi sebagai instrumen pengelolaan hutan dapat dilakukan. Jadi siput untuk menilai bagaimana status perubahan dan kecenderungan yang terjadi dari kondisi kesehatan hutan, dan Simantan itu adalah untuk memantaunya, ya, memantau terkait status perubahan dan kecenderungan yang terjadi. Demikian kuliah pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini adalah beberapa daftar pustakanya ya, di sebelah kanan saya ada beberapa daftar pustaka yang bisa dirujuk. Jadi saya juga telah membuat buku terkait siput dan Simantan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.